Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1601. Hari perdagangan pertama setelah Dow Jones mencapai batas perdagangan. Semua orang tahu bahwa Wall Street pasti akan melancarkan balas dendam yang sengit. Sementara itu, Quantum Fund tidak mengecewakan. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Quantum Fund menunjukkan kepada dunia bahwa Wall Street masih merupakan entitas kuat yang sama, dan masih merupakan inti dari kontrol keuangan global. Begitu seseorang menantang otoritasnya, mereka harus membayar harganya. Serangan sengit yang dimulai oleh Quantum Fund sudah cukup untuk membuat siapapun merasa putus asa. 30 menit setelah pembukaan, lebih dari 600 miliar dolar AS memasuki pasar, yang semuanya adalah uang sungguhan. Setelah uang ini dituangkan ke dalam indeks saham Dow Jones, hampir semua harga saham naik. Oleh karena itu, para investor yang tidak sempat meloloskan diri di hari-hari perdagangan sebelumnya bersorak. Mereka memuji bahwa Amerika Serikat adalah negara terbesar di dunia dan bahwa para petinggi Wall Street adalah orang-orang yang dermawan. Ini karena mereka menghasilkan uang. Sebagian besar keuntungan saham menghasilkan lonjakan keseluruhan dalam indeks secara keseluruhan. Itu dibuka pada 6.669 poin, dan hanya dalam waktu setengah jam, telah melonjak menjadi 7.200 poin. Selain itu, kenaikan ganas ini terus berlanjut. Beberapa orang bahkan berteriak bahwa indeks Dow Jones akan menembus kenaikan satu hari terbesar dalam indeks global hari ini. Ada individu yang lebih radikal yang bahkan percaya bahwa semua saham di indeks Dow Jones akan naik ke batasnya hari ini. Ini akan menjadi catatan sejarah yang akan diingat oleh seluruh umat manusia. Pada saat yang sama, semua orang melihat ibu kota Summerland. Mereka semua menantikannya karena mereka pikir akan ada pertempuran sengit. Mereka berharap bahwa perang keuangan yang paling menarik abad ini juga akan dipentaskan pada hari ini. Namun, ketika ibu kota Summerland akhirnya bertemu dengan ibu kota Wall Street, tampaknya mereka menyerah dalam sekejap. Pada awalnya, orang berpikir bahwa ibu kota Summerland sedang merencanakan sesuatu yang besar, atau mereka sedang mendiskusikan tindakan pencegahan, atau mereka hanya berpikir bahwa ini belum waktunya. Sebelum mereka menyadarinya, sikap banyak orang terhadap ibu kota Summerland telah berubah tanpa mereka sadari pada awalnya. Tidak ada yang mengira bahwa ibu kota Summerland akan menjadi lawan Wall Street, dan bahwa konflik ini akan berakhir dengan mudah dengan Wall Street sebagai pemenangnya. Namun, ibu kota Summerland melakukan keajaiban berkali-kali, dan mereka bahkan secara langsung menghancurkan indeks Dow Jones, sangat mengejutkan semua orang. Ini berlangsung sampai sekarang, di mana orang tidak lagi berpikir bahwa Summerland adalah penurut yang sama seperti sebelumnya. Ketika mereka melihat keheningan ibu kota Summerland, mereka semua berpikir bahwa itu karena persiapan untuk tindakan balasan. Meskipun mereka tidak mengakuinya, faktanya kebanyakan orang setuju bahwa ibu kota Summerland memiliki kekuatan untuk memaksa ibu kota Wall Street untuk tunduk kepada mereka. Sampai seseorang menemukan modal Summerland melikuidasi posisinya. Dunia langsung gempar. Orang-orang dari Summerland mengakui kekalahan. Harian Ekonomi Global Amerika Serikat segera menerbitkan berita ini. Semua orang mendiskusikan ini di sektor keuangan dari situs web global utama. Ibu kota Summerland mengakui kekalahan. Hegemoni Barat telah menang sekali lagi. Beberapa orang bersorak dan yang lain menghela nafas. Namun, di Summerland, semuanya tampak sangat damai. Sunrise Land dan Harbor City juga sangat damai. Hahaha. Fabian melihat berita di komputer dan tertawa terbahak-bahak. Idiot. Jasper mundur karena dia ingin membeli Sun Dollars. Bab 1602. Saat ini, Fabian merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang sadar di ruangan yang penuh dengan pemabuk. Dia pikir seluruh dunia bodoh, dan hanya dia dan segelintir orang yang pintar. Pada saat ini, teleponnya berdering. Di ujung telepon yang lain, suara gugup dan bersemangat Eko bisa terdengar. Saya siap. Fabian tersenyum dingin dan berkata, saya juga menyiapkan 30 miliar dolar AS. Uang ini akan disuntikkan ke dalam valuta asing Sun Dollar secara bersamaan saat kita short Sun Dollar. Saya punya 150 miliar dolar AS di sini. Suara Eko terdistorsi karena kegembiraan. Jasper pasti merasa sangat bangga pada dirinya sendiri sekarang.
Ketika dia diserang oleh Wall Street, dia memilih untuk melepaskan posisinya untuk menipu dunia dan membuat orang di seluruh dunia berpikir bahwa dia telah menyerah. Kemudian dia berbalik dan membeli Sun Dollars dan menggunakan kesempatan itu untuk menghasilkan banyak uang. Ada pepatah di Summerland yang menggambarkan bagaimana seseorang mengira mereka adalah pemburu tetapi pada kenyataannya, mereka juga mangsa. Jasper mengira dia pemburu, tapi dia tidak tahu bahwa kita telah mengawasinya dari belakang selama ini. Fabian menyeringai jahat. Hahaha. Gema tawa yang berlebihan bisa terdengar dari telepon. Dia melanjutkan, saya sekarang mengamati dengan cermat nilai tukar dolar matahari. Begitu sejumlah besar uang masuk ke posisi long, kita akan langsung short. Kali ini, kita tidak dapat memiliki reservasi sedikit pun dalam mengejar menghancurkan Jasper sepenuhnya. Kami akan menghancurkannya dalam sekali jalan dan tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerahkan atau melikuidasi. Saat Fabian dan Eko berbicara di telepon, pesanan pembelian 100 juta dolar AS muncul diam-diam di pasar valuta asing Sun Dollar. Itu dilakukan tanpa rima atau alasan. Ini hanya satu kali transaksi besar sebesar 100 juta dolar AS. Pada saat yang sama, Jasper sedang berbicara dengan Kaiden. Anda benar-benar bersedia pergi memancing dengan 100 juta, kata Kaiden. Jasper tertawa. Semakin besar ikan yang ingin Anda tangkap, semakin besar pula umpan yang harus bersedia Anda gunakan. Anda tidak bisa pergi memancing hiu dengan cacing tanah dan biji jagung. Kaiden menjawab, karena Anda telah mengeluarkan umpan Anda, pasti ada ikan yang akan langsung terpikat. Saya akan menyiapkan pisau untuk membunuh ikan tersebut. Saya harap rencananya berjalan dengan baik, Jasper tersenyum ringan. Kaiden berhenti di ujung telepon yang lain. Kemudian, dia menjawab dengan suara yang dalam, itu akan. Setelah mengakhiri panggilan, Jasper berjalan ke lantai perdagangan. Saat ini, hanya beberapa supplier yang menampilkan data indeks Dow Jones sementara yang lain semuanya menampilkan indeks perdagangan valuta asing Sun Dollars. Sebagian besar anggota tim bingung. Hanya beberapa menit yang lalu, mereka menerima perintah untuk meninggalkan perdagangan indeks Dow Jones dan beralih ke valuta asing Sun Dollars. Perintah ini membuat mereka benar-benar lengah. Namun, tim ini sangat efisien dan profesional. Jika itu adalah kelompok lain, mereka akan menutup semuanya. Bapak, lain, pesanan 100 juta telah dilahap. Nilai tukar dolar matahari tidak berubah. Laporan Jake membuat Jasper tersenyum. Nafsu makan ikan tidak sedikit. Mari kita masukkan 100 juta lagi. Jake segera melanjutkan. Beberapa detik kemudian, saat Sun Dollar senilai 100 juta dolar AS muncul di layar, ia langsung dilahap. Segera setelah itu, pesanan kosong yang padat mulai memenuhi layar. Kami menangkap ikan, teriak Jaka. Jasper berkata ringan, buka posisi dan jual nilai tukar dolar matahari. Mengikuti perintah Jasper, semua ibu kota Summerland tiba-tiba berubah arah. Modal Summerland, yang menghilang tanpa jejak dari indeks Dow Jones, muncul secara tak terduga di pasar valuta asing perdagangan Sun Dollars. Ratusan miliar dolar dalam pesanan kosong menyebabkan fluktuasi besar dalam nilai tukar dolar matahari seperti badai. Pada saat ini, Jasper menerima telepon dari Sylvie dari Koreana. Tidak terburu-buru. Anda adalah penguat saya, jadi saya hanya akan menggunakan Anda pada saat-saat kritis. Setelah Jasper selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Dean yang tercengang dan tersenyum. Bapak, Hall, apakah Anda terkejut mengapa saya korslet alih-alih merindukan? Bab 1603. Melihat Jasper yang tersenyum pada dirinya sendiri, Dean ingin berbalik dan melompat turun dari jendela lantai ke langit-langit menggantung selusin cerita di udara. Kulit kepalanya terasa kesemutan. Kulit kepalanya benar-benar kesemutan. Dean merasa seolah-olah dia telah ditelanjangi saat dia berdiri di depan Jasper. Dia merasa malu, panik, dan takut. Adrenalin disekresikan dengan panik. Telapak tangannya panas, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin keluar dari setiap pori-porinya. Pada saat yang sama, Dean berteriak pada dirinya sendiri dengan panik di dalam. Anda tidak dapat menunjukkan kekurangan apapun saat ini. Bahkan jika Jasper sudah mengetahui sesuatu, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menjadi pemalu sekarang. Aku benar-benar bingung. Dean mengangguk, tanpa sadar menghindari mata Jasper. Dia melihat ke layar perdagangan, mencoba membuat suaranya terdengar lebih tenang dan menghentikan dirinya dari gemetar. Bukankah kamu bilang kamu ingin pergi lama?
Anda juga melihatnya. Saya menginvestasikan 200 juta dolar AS untuk membeli dan sekarang semua 200 juta dolar AS telah diambil. Jasper berdiri di samping Dean, mengangkat lengannya untuk melingkarkan di bahu Dean, dan berkata di telinganya, Sol pikir celana pendek itu akan kuat sekarang dan aku akan bergabung dengan mereka, seharusnya tidak ada banyak masalah. Akhirnya secara mekanis dan menatap Jasper. Kemudian, dia berkata dengan susah payah, tapi menyingkat dana sebesar itu tidak sebanding dengan 200 juta yang kamu dambakan sebelumnya. Saya hampir merasa bahwa Anda ingin menyingkat sejak awal tetapi Anda hanya menyembunyikannya dari kami. Jasper menepuk bahu Dean dan berkata sambil tersenyum, percaya diri, jangan merasa. Itulah yang saya lakukan. Pupil mata Dean tiba-tiba menyusut. Dia ingin berbicara tetapi Jasper sudah melepaskannya. Biarkan saya melihat grafik nilai tukar saat ini dari dolar matahari. Mengikuti perintah Jasper, grafik nilai tukar dolar matahari segera ditampilkan di layar. Sun dolar setelah ditutup pada 1 US dolar menjadi 107,7 Sun dolar kemarin. Sebelum kami memulai serangan, nilai tukarnya adalah 1 dolar AS menjadi 105,1 dolar matahari. Berapa banyak dari 100 miliar pesanan kosong yang kami buang telah dimakan? Tanya Jasper. Jake melihat datanya. Matanya melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, oh 1/10. Setelah berbicara, dia menatap Jasper dengan takjub. Faktanya, apakah itu valuta asing atau pasar saham berjangka, ada sejumlah besar pesanan pendek yang tidak dapat dihapuskan oleh pesanan beli. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa penekanan harga di sisi pendek telah terbentuk. Sebagai contoh, harga pasar 1 kilogram apel adalah 5 dolar. Sekarang, seseorang tiba-tiba berlari keluar dan mengklaim bahwa dia memiliki 100 kilogram buah dan dia hanya akan menjual 4 dolar per kilogram. Apakah ada yang menginginkannya? 10 kilogram dari 100 kilogram dibeli oleh seseorang, jadi hanya tersisa 90 kilogram. Karena itu, sebelum 90 kilogram dicerna, harga pasar apel adalah 4 dolar. Bahkan setelah 90 kilogram dicerna, apakah harga pasarnya dapat dikembalikan ke 5 dolar hanya akan bergantung pada apakah pembeli di pasar memilih untuk menunggu orang lain menjual 4 dolar atau membeli 5 dolar. Ini adalah penindasan dari sisi pendek, dan penindasan di sisi panjang adalah mengubah peran penjual menjadi pembeli. Itu sangat sederhana. Semakin besar permainannya, semakin sederhana aturannya. Ini karena hanya aturan sederhana yang bisa universal. Sebelum melihat kumpulan data ini dengan matanya sendiri, Jake tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Sun dolar yang tampaknya kuat bisa menjadi begitu lemah. Bahkan pesanan kosong yang nilainya kurang dari 100 miliar US dolar tidak bisa langsung dicerna. Dalam dolar AS atau dolar somer berada dalam situasi yang sama, mereka mungkin hilang dalam sekejap mata. Apakah 100 miliar dolar AS itu banyak? Sekali. Namun, dibandingkan dengan sistem mata uang global dan dengan sistem mata uang US dollars, Sun dollars, dan somer dollars, 100 miliar US dollar itu sungguh tidak berbeda dengan setetes air di lautan luas. Namun, Sun dollars tiba-tiba tidak bisa menahan segelas air ini. Mengejutkan, kan? Jasper berjalan ke arah Jake dan berkata sambil tersenyum. Jake mengangguk penuh semangat, matanya berkilat bersemangat. Bapak, lain, ini tidak sejalan dengan pemikiran umum. Iya, tidak, tetapi jika Anda memeriksanya dengan cermat, itu sebenarnya normal. Jasper punya niat untuk mengasuh Jake, seorang talenta yang bisa dibilang jenius finansial. Katakan, apa saja faktor yang mempengaruhi nilai tukar? Jake menjawab tanpa ragu, kekuatan komprehensif negara, cadangan devisa, cadangan emas, dan kebijakan ekonomi. Jasper menjawab dengan anggukan, itu bukan jawaban yang bisa diterima. Ini hanya apa yang kamu pelajari dari buku teks. Perang mata uang yang sebenarnya jauh lebih rumit dari ini, dan kebutuhan akan informasi juga lebih tinggi. Lihatlah negeri matahari terbit. Setelah Plaza Akot, seluruh ekonomi nasional Sunrise Land hampir sepenuhnya dijarah oleh Amerika Serikat. Lantas, bagaimana cara terbaik untuk mendorong pemulihan ekonomi? Dengan pelonggaran kuantitatif. Mencetak lebih banyak uang kertas meningkatkan jumlah uang tunai di masyarakat sementara jumlah uang tunai yang dapat digunakan setiap warga juga meningkat. Kemudian, turunkan suku bunga pinjaman dan persyaratan pinjaman, sehingga perusahaan dan individu bisa mendapatkan lebih banyak pinjaman dengan mudah.
Setelah itu, beli obligasi di pasar terbuka, sehingga masyarakat dan modal percaya bahwa pemerintah mendukung mereka. Hasil langsung dari ini adalah bahwa setiap perusahaan dan individu akan terlihat memiliki lebih banyak uang. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan jika ada terlalu banyak uang? Modal berorientasi pada keuntungan. Mereka secara naluriah mencari peluang untuk investasi. Aliran uang ini akan membuat pasar saham makmur sehingga perusahaan besar bisa mendapatkan lebih banyak pembiayaan, yang pada gilirannya menyediakan lebih banyak pekerjaan, R&D, dan produksi. Kelihatannya bagus, bukan? Tapi masalahnya, di bawah kebijakan stimulus ekonomi ini, akan ada konsekuensi yang tak terhindarkan, berupa utang. Utang nasional per kapita dan total utang sosial akan meningkat tajam karena negara mengeluarkan lebih banyak mata uang, yang pada gilirannya didistribusikan ke bank sentral, di mana bank sentral mendistribusikan uang ke bank. Ketika bank memiliki uang, mereka akan mendapatkan lampu hijau untuk menurunkan suku bunga dan menurunkan ambang batas pinjaman. Karena setiap orang dan perusahaan dapat dengan mudah meminjam uang, semua orang akan berhutang. Di dunia ini, tidak masalah apakah itu individu, perusahaan, atau bahkan seluruh masyarakat atau pemerintah, mereka semua mengikuti prinsip umum bahwa hutang harus dilunasi. Jika seseorang tahu bahwa Anda, Jake Culen, memiliki hutang beberapa ratus juta, tetapi gaji tahunan Anda hanya 1 juta, maka di mata orang-orang di sekitar Anda tidak memiliki kekayaan dan kepercayaan. Sunrise Land adalah orang yang dililit hutang, dan spekulan internasional lainnya dan negara-negara adalah orang-orang di sekitarnya. Mata Jake berbinar saat dia mendengarkan. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, "Jadi, Tuan Lin, apakah Anda memilih untuk menembak dolar matahari hanya untuk membalas dendam?" Omong kosong, siapa yang tidak ingin menghasilkan uang setelah menghabiskan begitu banyak usaha? Pembalasan dendam. Jika saya tidak menghasilkan uang, saya bahkan tidak akan punya waktu untuk membalas mereka. Bab 1604. Pada kenyataannya, ada alasan penting lain mengapa Jasper dapat menyebabkan situasi saat ini, tetapi dia tidak mengatakannya. Pada dasarnya, Sunrise Land tidak memiliki pengambil keputusan tertinggi sekarang. Ini sangat fatal. Serangan terhadap sistem mata uang adalah peristiwa besar yang mewakili fondasi sebuah negara, sehingga responsnya harus ditentukan oleh pembuat keputusan tertinggi. Namun, pembuat keputusan tertinggi bahkan tidak sadar, jadi bagaimana dia bisa membuat keputusan penting? Tidak terbayangkan untuk berpikir bahwa pemerintah Sunrise Land akan berada dalam kekacauan sekarang. Dan kali ini, Dean bukan satu-satunya yang berada di tengah kehancuran. Di villa keluarga Atticus di Harbor City, Fabian duduk di depan komputer dan tidak bergerak selama beberapa menit. Dia menatap layar dengan mata lebar, keringat dingin menetes secara bertahap. 30 miliar US dollar yang dia ambil dari keluarga semuanya telah dicurahkan ke pasar setelah melahap pesanan panjang kedua Jasper sebesar 100 juta US dollar. 130 miliar dolar AS Softwind juga masuk bersamanya. Keduanya akan menambahkan hingga total 160 miliar dolar AS. Setelah jumlah yang begitu mengerikan memasuki pasar valuta asing Sun Dollars tiba-tiba jatuh. Semua orang melarikan diri seperti orang gila sementara beberapa yang berani mengikuti korslet. Fabian merasa tubuhnya mati rasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa valuta asing Sun Dollar akan begitu rentan. Grafik candlestick nilai tukar Sun Dollars, yang mulai sangat berfluktuasi dan kemudian anjlok, tampaknya telah merenggut jiwa Fabian. Dia meraih telepon dengan tiba-tiba untuk mencoba memutar nomor, tetapi telepon tiba-tiba berdering lebih dulu. Setelah melihat nomornya, Fabian langsung berteriak ke telepon setelah dia menjawab, "Ini konspirasi. Ini konspirasi yang menyebalkan." Di seberang telepon, suara Eko juga bergetar. "Kami dalam masalah besar." Fabian menggunakan uang keluarganya. Paling-paling, dia akan kehilangan kekuatannya dalam keluarga. Namun, Eko berbeda. Dia mengambil uang Softwind dan mempersingkat mata uang negara asalnya. Ketika ini terungkap, Softwind akan menjadi orang pertama yang membunuhnya, dia akan digantung oleh rekan senegaranya sendiri. Jadi, Eko jelas lebih panik daripada Fabian. Apa yang akan kita lakukan? Tangan Fabian gemetar saat dia memegang telepon. Dia berpura-pura tenang dan berkata, "Jangan khawatir, jangan panik. Kita tidak boleh bingung sekarang. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi."
Aku tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi sekarang. Eko menggeram seperti orang gila ke dalam telepon. Sekarang, seluruh tim saya menanyai saya dan nilai tukar dolar matahari telah turun 2 poin persentase. Tren dan kecepatan menurun ini masih terus meningkat. Jika tidak diselesaikan, saya akan selesai. Fabian, kukatakan padamu, jika aku sudah selesai, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Ketika Fabian mendengar itu, pembuluh darah di dahinya berdenyut liar. Apakah kamu pikir aku akan lebih baik jika kamu kacau? Apa menurutmu keluargaku akan memaafkanku? Fabian meraung, ini bukan waktunya untuk pertikaian. Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi, jika tidak, bagaimana kita akan membuat strategi coping kita. Eko menggertakkan giginya dan berkata, apalagi yang bisa terjadi? Ini jelas jebakan Jasper. Kami mengumpulkan 160 miliar dolar AS dalam waktu singkat sementara dia menjatuhkan 140 miliar lagi. Sekarang, total 300 miliar dolar AS memperpendek dolar matahari. Ini jebakan Jasper. Yang disebut mata-matamu juga yang sengaja digunakan Jasper untuk menipumu. Kata-kata Eko membuat napas Fabian semakin berat. Tetesan besar keringat dingin keluar dari dahinya. Fabian berkata dengan penuh semangat, situasi saat ini tidak memungkinkan kami untuk membuat terlalu banyak pilihan. Kami akan segera menutup semua pesanan kosong dan berbalik untuk pergi lama. Tapi jika kita melakukan ini, kerugian kita akan sangat besar. Kata Eko dengan nada sedih. Fabian mencengkeram telepon begitu erat sehingga dia hampir memecahkannya, lalu berbicara dengan nada yang sangat marah dan penuh kebencian, lebih baik kehilangan sejumlah uang daripada menjadi kaki tangan Jasper dalam menghancurkan Sun Dollars. Dengarkan aku, pergilah segera. Pertama-tama, meskipun Sun Dollar anjlok, itu masih belum membentuk tren umum. Lebih banyak investor dan institusi masih menunggu dan menonton sementara berita belum menyebar secara global. Kebanyakan orang masih menatap pasar saham Amerika Serikat. Kita harus segera menarik semua dana sekarang karena kita masih memiliki kesempatan. Saya telah memperkirakan bahwa kita akan kehilangan sekitar 20 miliar dolar, tetapi sekarang kita tidak dapat terlalu khawatir tentang hal itu. Kita dapat menemukan cara untuk menebus kerugian 20 miliar di masa depan. Jasper hanya memiliki 140 miliar dolar di pasar meskipun dia masuk semua. Bahkan jika kita kehilangan 20 miliar, kita akan tetap memiliki uang sebanyak dia, jadi kita bisa melawannya. Serangkaian keputusan Fabian meyakinkan Eko. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah taktik terbaik saat ini. Saya harap situasinya masih bisa diselamatkan. Fabian langsung menutup telepon setelah ini. Dia segera memulai operasi. Dia mengantarkan semua pesanan kosong dan membatalkan semua transaksi yang dipercayakan secara langsung jika tidak dipenuhi. Kemudian, Fabian melirik akun holding. Kerugian 5,9 miliar dolar AS. Kehilangan astronomis membuat organ Fabian bergetar. Namun, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Setelah itu, Fabian langsung mengerahkan sisa modalnya. Pada saat yang sama, uang Softwind meniru strategi Fabian. Medan perang nilai tukar dolar matahari sedang mengalami perkembangan kekerasan. Pendek asli dengan pengaruh besar tiba-tiba dipotong menjadi dua seperti longsoran salju. Kekuatan short menurun sebelum banyak pesanan panjang besar muncul. Setelah beberapa kali mengetuk keyboard, posisi ratusan miliar dolar itu langsung berubah. Pada saat pertama, mereka masih kawan seperjuangan, dan di detik berikutnya, mereka menjadi saingan. Di pusat perdagangan di kota Nauritus, Jasper sangat senang ketika dia melihat adegan ini. Sepertinya Fabian dan Eko lebih cemas dan takut dari yang kita duga. Bapak, lain, semua pesanan pendek kami telah dibalas dan diperdagangkan. Jika tidak ada dana berikutnya yang masuk ke pasar, penurunan Sun Dollar mungkin berakhir di sini. Jake mendongak. Jasper menoleh dan melirik Dean, yang pucat tapi masih berpura-pura tenang, dan bertanya dengan penuh arti, Tuan. Hall, apakah kamu gugup? Dean memaksakan senyum dan berkata, tidak. Bagus kalau kamu tidak. Akan ada lebih banyak kegembiraan nanti. Tidak akan menyenangkan jika Anda tidak hadir untuk itu. Setelah Jasper selesai berbicara, dia memutar nomor Sylvie. Giliranmu untuk bersinar. Roger. Mereka menutup telepon setelah hanya satu baris masing-masing. Saat Jasper menutup telepon, pasar nilai tukar dolar matahari terbalik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.